Sugeng Dalu, Rahayu, Rahayu dari Timur Begawan. Gimana? Yang kalau udah pakai pakaian simbol-simbol begini ini pantas nggak? Dengan simbol kemiskinan ini. Nah, peci itu zaman presiden pertama simbol kemiskinan, terus ditambah ini. Ya, ditambahin begini aja kalian sudah silau mata. Padahal ini hanya cari kain, udah kelihatan serem ya. Kenapa yang dengan cucu-cucu itu kadang benci cucu yang sendiri? Ya seperti itu ya, tidak menghargai nenek moyangnya Eyang zaman dulu. Kenapa Eyang selalu menteriakkan Sangiran, 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 Sragen, Sragen, Candi, Candi, Candi? Kenapa seperti itu? Ya, supaya doktrin, ya, doktrin itu informasi yang didoktrinkan, levelnya naik menjadi dogma, sebuah informasi yang menjadi kebiasaan. Ya, di channel Eyang kemarin Eyang pernah bilang bahwa kita ini dari air, tetapi ada yang bilang dari tanah. Cucu Eyang bertanya, yang dari tanah yang itu sudah dibuktikan, ada di YouTube, ya kan, dibuktikan bahwa itu dari air. Nah, udahlah, bukalah bukumu itu, dibuka bukunya sama orang lain, dijelaskan ya dari air. Makanya utusan-utusan dari negara tetangga, negara sebelah, ya, utusan Sang Maha juga nggak punya ibu, ya, dijelaskan di situ sama siapa ya, Arif Mustofa atau siapa itu, ya, Agus Mustofa, sama Pak Agus dijelaskan bahwa itu luar biasa. Makanya yang suka melihat beliau Pak Agus Mustofa di channelnya, masuk akal sekali. Sampai beliau juga mengungkapkan bahwa Nabi Ibrahim nggak punya ibu, nggak disebutkan nama ibunya. Nabi Khidir nggak disebutkan nama ibunya. Nah, lihatlah di channelnya Pak Agus Mustofa, ya, Islam Futuristik. Nah, karena agama itu ada 40.000 tahun yang lalu, sedangkan eyangmu, nenek moyang leluhur, cucu-cucuku semuanya itu ada udah jutaan tahun yang lalu. Sangiran, bahkan di candi-candi itu ada gajah yang gadingnya 4, tetrakedon apa itu namanya, itu hidupnya kapan, terus digambar, terus dari wayang itu semuanya itu kejadiannya, itu politiknya, strateginya perang, ya, bahkan cerita raja-raja zaman dahulu strateginya perang, politiknya itu ada diceritakan. Ketika itu ada cerita politiknya, ada cerita strateginya, itu cerita asli, berarti itu kejadiannya asli. Pahamilah strukturnya, formatnya, adegannya. Nah, kenapa Nur Cahyo ini, ya, mutasi genetik, ya, bermutasi, kita ini bermutasi, sehingga ya itu tadi melahirkan orang-orang yang bisa melihat vision, pandangan ke depan. Malah dibilang sakit. Kamu itu gimana sih? Justru orang yang kekurangan mutasi genetik itu orang yang sakit, ya. Kapasitasnya nggak mampu. Ketika kapasitas nggak mampu, dia kekurangan mutasi genetik dan tidak sempurna, dia akan membuat kerusakan. Banyak kerusakan yang diciptakan oleh mutasi genetik yang kekurangan. Karena nggak cerdas, nggak pintar, Nur Cahyonya mati. Nah, ini ada apa ini? Bulu bawah atau bulu atas ini?
bulu bawah itu bulu jenggot, bulu atas itu kumis. Nanti disalahgunakan. Ya, candi di sana itu ada di mana ya, Sukoh atau Ceto atau mana itu di timur sana itu. Lihatlah simbolnya, simbol bangsa kita itu ada di lengan. Nah, berarti leluhur kita sudah menaklukkan bangsa-bangsa yang lain. Makanya sudah menemukan Tirto Kamandanu, air, ya. Sudah menemukan konsep jauh-jauh ribuan jutaan tahun yang lalu. Sedangkan utusan Sang Maha yang ada, yang nggak punya ini tadi, itu 40.000 tahun yang lalu. Ya, lihat channelnya beliau Pak Agus Mustafa. Ya, jadi ya nggak usah menjelaskannya, capek. Ya. Kenapa samadhi itu penting? Ya seperti itu. Itulah samadhi. Kenapa samadhi itu penting? Supaya bisa bebas dari doktrin, bebas dari dogma, menemukan vision, pandangan yang baru, yang masuk akal, yang lebih logika, yang bisa dinalar. Kalau engkau percaya dengan Sang Maha, berarti Sang Maha itu bisa dilogika. Kalau Sang Maha tidak bisa kamu logikakan, kenapa kamu percaya? Itu. Tapi kamu itu nggak punya akses, cucuku. Tilku mandil gendirwawati. Kamu tuh nggak punya akses. Kamu tuh hanya bisa mencapai akses itu dan dibukakan kuncinya oleh Sang Maha ketika kamu bersamadhi, ketika kamu fokus. Makanya memohon tiap hari sama Sang Maha dengan latihan sepak bola yang intinya fokus, lebih ketemu cepat Sang Maha. Ketika ibaratnya seperti bermain sepak bola, harus intens, ya, harus terlibat setiap hari, ya, fokus. Itu dia. Nah, dengan samadhi itu fokus intens setiap hari, menenangkan pikiran, mengolah rasa. Rasamu itu welas asih, jujur, yang baik. Ketika welas asih, jujur, dan baik, nanti ketika kamu tidur itu dibuka sama Sang Maha. Di sana Sang Maha itu genetiknya itu membuka sendiri. Ada transmisinya, kalau ada yang bilang neurotransmitter, dia ada transmisinya, ada antenanya, itu dibuka sendiri, bisa menangkap sinyalnya Sang Maha. Sinyalnya Sang Maha otomatis ya budi yang baik, budi pekerti yang baik, tata krama, saling menghormati, penuh dengan kasih sayang, cinta kasih, saling tolong menolong, semuanya itu tanpa ada rasa tidak ikhlas, tanpa ada rasa pujian. Karena yang kita selalu lakukan adalah berbuat baik, tapi pengennya dipuji, ego lagi, tidak tembus ke batin. Yang perlu kita lakukan adalah tembus ke batin, ke batinnya dia, tembus, dan juga tembus ke batin kita, rasa kita. Ketika rasa itu bisa sinkron dengan nur cahaya ilahi, sinkron menjadi satu karena suci semuanya, wah itu luar biasa, luar biasa. Gitu loh maksudnya yang itu. Jadi samadhi itu apakah membutuhkan mantra? Yang sudah bilang, yang tuh gak pernah banyak pakai mantra apapun ya yang ini. Ya, ketika yang ditanya masalah sungai Aare di Swiss, yang menjelaskannya dengan bahasa yang tidak menyinggung, bahasa yang lain, karena pengetahuan yang pernah ke sana, ya disitulah yang bilang lock. Ada berapa lock? Penjelasannya tidak menyinggung. Gitu. Jadi bahasanya Eyang itu sebuah puzzle di mana kamu harus, ya itu tadi. Apa kabar Mas? Itu
dulur semuanya yang tahu-tahu ikut membuka channel Eyang, itu bukan untukmu, tapi untuk cucu Eyang. Dan dari kedangkalan spiritual Eyang tanyakan kepada dirinya Eyang jawab sendiri. Ketika ini nanti bisa ditonton cucunya Eyang, Del Kumandel Gendewati, itu untuk mereka, daripadanya untuk sebab itu harus ada rasa welas asih. Welas asih adalah kunci utama untuk membuka gerbang Sang Maha Rahayu dari timur.